Podcast Network Asia. Menunda pekerjaan itu bukan tandanya kamu malas, tapi mungkin saja kamu menghindari perasaan negatif. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas kenapa kita suka menunda pekerjaan. Menariknya, menunda pekerjaan itu ternyata tidak berhubungan dengan kemalasan. Bukan juga karena orang tersebut tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Seseorang menunda pekerjaan sebagai bentuk pertahanan dirinya dalam mengatasi emosi yang sulit dan suasana hati negatif yang muncul saat melakukan sebuah pekerjaan. Entah itu kebosanan, kecemasan, rasa tidak aman, frustasi, kebencian, keraguan diri, dan seterusnya. Sebagai informasi, podcast Sekutu Buku sekarang bergabung dengan Podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Secara etimologis, kata procrastination berasal dari kata kerja Latin procrastinare yang berarti menunda sampai besok. Jika dilihat dari bahasa lain, procrastination tidak hanya berarti sebuah kegiatan yang dilakukan secara sukarela. Procrastination juga berasal dari kata Yunani kuno yaitu akrasia, yang artinya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan penilaian kita yang lebih baik. Kita sadar kalau kita sedang menunda pekerjaan, dan kita juga sadar kalau itu bukan hal yang baik. Bagi kebanyakan orang, perilaku ini tidak masuk akal. Kenapa seseorang secara sukarela menunda pekerjaan hingga mendekati deadline? Lalu stres karena pekerjaannya belum selesai. Kemudian hasil kerjanya juga buruk dan akhirnya malah merasa menyesal. Siklus ini terjadi terus-menerus di pekerjaan yang berbeda. Sebuah riset menemukan kalau 20% orang dewasa merupakan penunda pekerjaan yang akut. Angka ini ternyata jauh lebih tinggi daripada berbagai hal lain, misalnya depresi, fobia, serangan panik, dan sebagainya. Kita cenderung menganggap enteng tendensi seseorang untuk menunda pekerjaan, padahal ini adalah masalah yang serius. Faktanya, orang yang menunda pekerjaan bukanlah orang yang malas, tapi orang yang tidak mampu mengelola suasana hati negatif di sekitar pekerjaan tersebut. Menunda pekerjaan bukanlah disebabkan karena orang tersebut tidak bisa mengelola waktu dengan baik, tapi orang tersebut menunda pekerjaan sebagai cara untuk mengatasi emosi yang sulit dan suasana hati negatif yang muncul saat melakukan sebuah pekerjaan, entah itu kebosanan, kecemasan, rasa tidak aman, frustasi, kebencian, keraguan diri, dan seterusnya. Kecenderungan dalam menunda pekerjaan tergantung pada tugas atau situasi yang diberikan. Hal ini mungkin muncul karena ada sesuatu yang tidak menyenangkan dari tugas tersebut. Misalnya harus membersihkan kamar mandi yang kotor, melakukan pekerjaan yang membosankan, dan sebagainya. Namun juga bisa berasal dari perasaan yang terkait dengan tugas tersebut. Misalnya ragu atas kemampuan diri, kepercayaan diri yang rendah, kecemasan, atau rasa tidak aman. Mungkin saat kamu mengerjakan sebuah tugas, ada sebuah pemikiran kalau kamu tidak cukup pintar untuk mengerjakan hal ini, hasil pekerjaan saya tidak cukup baik, dan sebagainya. Menurut psikolog dari Boston University, ada 3 tipe orang yang suka menunda pekerjaan: avoider, optimist, dan pleasure seeker. Pertama, avoider. Avoider adalah tipe orang yang menunda pekerjaan karena pekerjaan tersebut menghasilkan perasaan yang tidak enak, seperti kecemasan, kebosanan, kewalahan, atau kesedihan. Secara alamiah, seseorang memang punya dorongan untuk mencari apa yang terasa baik dan menghindari apapun yang menyakitkan. Kamu mungkin seorang avoider jika kamu selalu merasa tidak punya waktu untuk mengerjakan tugas tersebut. Kamu merasa cemas ketika orang lain berbicara soal pekerjaan yang kamu hindari, dan sebagainya. Kamu mungkin bisa memperbaiki perilaku ini dengan cara seperti ini. Membagi pekerjaan menjadi bagian yang lebih kecil agar lebih mudah dikerjakan. Mencari teman yang bisa mendukung kamu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Tulis semua keahlian dan pengetahuan kamu yang membuat kamu merasa mampu untuk menyelesaikan tugas tersebut, dan sebagainya. Kedua adalah optimis. Optimis adalah tipe orang yang merasa kalau pekerjaan tersebut tidak butuh waktu lama atau kamu punya waktu yang cukup untuk mengerjakan hal tersebut. Menariknya,
Banyak orang yang suka telat karena orang tersebut punya tingkat optimisme yang tinggi. Kamu mungkin tergolong sebagai the optimist apabila orang lain mengatakan kalau kamu terlalu percaya diri. Kamu hampir tidak pernah buat plan B, dan sebagainya. Kamu mungkin bisa memperbaiki perilaku ini dengan cara menggunakan pencatatan waktu sebagai alat verifikasi seberapa cepat kamu bekerja. Membuat jadwal tanda peringatan sehingga kamu selalu sadar kapan pekerjaan itu harus selesai dan sebagainya. Ketiga adalah the pleasure seeker. The pleasure seeker adalah tipe orang yang tidak mengerjakan tugas sampai ada keinginan untuk mengerjakannya, yang seringkali jarang terjadi. Lama-kelamaan, hal ini bisa membuat orang di sekitarnya menjadi frustasi dan menganggap tipe orang ini sebagai pemalas. Kamu mungkin tergolong sebagai the pleasure seeker apabila kamu suka mengubah percakapan apabila topiknya tidak menarik. Kamu tidak terlalu suka perencanaan, orang lain menganggap kamu malas tapi bukannya tidak mampu. Kamu mungkin bisa memperbaiki perilaku ini dengan cara seperti ini. Berikan hadiah setiap kali kamu memilih untuk mengerjakan tugas daripada menundanya. Jujur pada dirimu sendiri kalau kamu mungkin saja tidak pernah berada dalam mood yang tepat untuk mengerjakan sebuah tugas. Berikan dirimu jeda sejenak untuk melakukan aktivitas yang kamu sukai, agar kamu tidak merasa tersiksa dalam waktu yang lama, dan sebagainya. Ada sesuatu yang ironi dari menunda pekerjaan. Kita menunda pekerjaan untuk menghindari perasaan negatif. Tapi pada akhirnya, kita merasa lebih buruk karena kita menunda pekerjaan. Ketika kita menunda pekerjaan, kalau tugas yang kita tunda dan perasaan negatif yang menyertainya di masa depan adalah masalah orang lain. Kita ibaratnya punya jarak antara diri kita saat ini dan diri kita di masa depan. Jadi saat ini kita merasa lebih baik karena menunda pekerjaan, tapi kita tidak memikirkan kalau diri kita di masa depan akan merasa jauh lebih buruk karena pilihan yang kita ambil saat ini. Untuk mengatasi hal tersebut, kita harus menyadari dulu kalau menunda pekerjaan berhubungan dengan perasaan, bukan produktivitas. Solusinya bukan pada aplikasi manajemen waktu atau belajar strategi baru dalam mengontrol diri dengan lebih baik, namun fokusnya pada mengelola perasaan dengan lebih baik. Ada beberapa tips yang bisa kamu coba. Pertama, berlatih menyayangi diri sendiri. Orang yang suka menunda pekerjaan seringkali bersikap keras pada diri mereka sendiri. Mereka mungkin merasa bersalah karena mengecewakan orang lain atau terkejut dengan keterlambatan mereka sendiri. Biasanya mereka juga punya tingkat kepercayaan diri yang rendah. Untuk mengatasi hal ini, perlakukan diri kamu dengan kebaikan dan pengertian. Sadarilah, mungkin saat ini kamu mengacaukan segalanya. Mungkin kamu bisa mulai lebih awal, tapi tidak perlu berlebihan. Hal ini pada akhirnya akan mendorong seorang untuk memperbaiki dirinya. Kedua, berikan tujuan pada pekerjaan tersebut. Salah satu cara terbaik untuk berhenti menunda adalah dengan menemukan alasan kenapa kamu harus mengerjakan tugas tersebut. Tulislah kenapa tugas ini penting buat kamu. Bisa jadi, jika kamu menyelesaikannya tepat waktu, maka akan bermanfaat bagi orang lain atau untuk menghindari dampak negatif, seperti biaya keterlambatan atau nilai yang buruk. Ketiga, mulailah dari hal kecil. Banyak orang menunda pekerjaan karena merasa pekerjaan itu terlalu besar sehingga sulit untuk dikerjakan. Namun jika kamu mengerjakan hal kecil sedikit demi sedikit, tanpa kamu sadari kamu sudah hampir selesai. Menunda pekerjaan bukan disebabkan karena orang tersebut tidak bisa mengelola waktu dengan baik, tapi orang tersebut menunda pekerjaan sebagai cara untuk mengatasi emosi yang sulit dan suasana hati negatif yang muncul saat melakukan sebuah pekerjaan. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.